Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang kami kasihi dan dikasihi Tuhan juga. Selamat pagi, senang kita boleh bertemu kembali dan kita siap untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Mari, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Manusia ciptaan-Mu ini ya Bapak. Terbukti setiap hari Engkau memberikan hari yang baru buat kami. Tuhan, kami mengundang Engkau Tuhan, masuk ke dalam hati kami, beracara seluas-luasnya dalam hati kami. Sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, dan apa yang kami lakukan, Bapa, tidak mengecewakan Engkau, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami berdoa Bapa, buat saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, karena sakit penyakit, Tuhan kiranya menjamah sakit penyakit mereka. Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Kau memberikan kesabaran pada mereka dan pengharapan kepada mereka. Makasih ya Bapa, kami serahkan doa ini dan ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah apa kamu sudah diselamatkan? Apa kamu sudah diselamatkan? Landasan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 34 yang berbunyi demikian. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 34. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagian besar penduduk dunia tahu tentang kisah kapal Titanic. Tetapi seberapa banyak orang yang tahu tentang John Harper? Padahal dia merupakan pahlawan kebenaran di tengah tenggelamnya kapal Titanic. Pada malam 14 April 1912, kapal Titanic berlayar di perairan Laut Dingin. Pukul 11.40 kapal itu menabrak gunung es. Saat itu Harper dan Nana, putrinya yang berusia 6 tahun, ada di kapal itu. Dia berhasil menyelamatkan putrinya dengan menaikkannya ke sekoci. Sementara dia sendiri terjatuh ke laut. Di sampingnya ada seorang pemuda yang berpegangan pada puing-puing dan terlihat sangat bingung. Harper bertanya, "Apakah kamu sudah diselamatkan?" Pemuda itu menjawab, "Belum." Harper berusaha membawa pemuda itu kepada Kristus, tetapi dia tidak bersedia. Harper melepaskan jaketnya dan melemparkannya kepada pemuda itu sambil berkata, "Kamu lebih membutuhkannya daripadaku. Ambillah." Lalu dia menjauh dari pemuda itu untuk mendekati yang lainnya. Beberapa saat kemudian dia mendekati pemuda itu lagi dan berhasil membawanya kepada Kristus. Beberapa orang bisa diselamatkan dari kecelakaan maut itu, dan salah satunya adalah pemuda tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sementara itu Harper sendiri tewas tenggelam bersama dengan kapal Titanic. 4 tahun kemudian pemuda itu bersaksi tentang usaha Harper untuk menyelamatkan orang-orang. Tetapi karena airnya dingin luar biasa, dia mengalami kesulitan untuk berenang dan akhirnya tenggelam. Kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Harper adalah,
Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa maksud dan tujuan dari renungan kita di pagi hari ini? Pertanyaan apakah kamu sudah diselamatkan berlaku juga kepada kita semua. Yang menyatakan apakah kita sudah benar-benar mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus di dalam hati kita ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukankah kita kadang-kadang juga membuat Tuhan atau ilah-ilah lain dalam hidup kita? Materi, kedudukan, pekerjaan kita, atau apapun itu kesenangan kita. Sering kita membuatnya sebagai Tuhan dan ilah kita. Sehingga pada saat ini Tuhan berkata kembali kepada kita. Maukah kamu untuk diselamatkan? Apakah kamu sudah diselamatkan? Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, gunakanlah waktu itu untuk percaya dan menyatakan dengan sungguh-sungguh secara pribadi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau sebagai Tuhanku. Dan aku percaya kepadamu ya Tuhan yang menyelamatkan jiwaku. Dan aku percaya jika aku nanti dipanggil Tuhan, jika aku nanti mati, bahwa ada tempat terindah yang Tuhan sudah siapkan buat diriku. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada. Mumpung masih ada waktu, gunakanlah kesempatan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jika kau selama ini melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bertobatlah, berbaliklah kembali ke jalanmu. Dan percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Allah yang Maha Kuasa itu, Allah Sang Pencipta itu, sanggup menjagamu, melindungimu, memampukanmu menjalani kehidupan di dunia yang fana ini dengan keberadaannya. Apakah kamu sudah diselamatkan? Kiranya kita mampu untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, aku sudah diselamatkan. Ya, Tuhan Allah adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan bahkan kita bisa membawa orang lain dan memberikan pertanyaan ini kepada orang lain. Membawa mereka kepada Kristus. Kita minta bimbingan Tuhan untuk kita mampu melakukannya. Menjawabnya dengan pasti. Ya, aku sudah diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dan aku menyerahkan hidupku seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Ya Allahku. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.